Iya. Nah, iya. Ayo tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم. Marilah kita panjatkan ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama yang muktabar keduanya. Takdim kami kepada Abi Kubah, kepada Abu, kepada Abul. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Takdim kami kepada Abi Muda beserta keluarga, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Takdim kami kepada seluruh dewan guru dan para tulab yang masih bernaung di bawah panji dayah Baitul Sabri yang dimuliakan Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang sudi kiranya memberikan waktu kepada saya untuk berbicara di hadapan antum-antum sekalian. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah benar dan tidak diragukan lagi bahwa kita adalah umat Islam dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal masuknya Islam sampai detik ini, alhamdulillah kita masih setia berstatus sebagai umat muslim adanya. Walaupun demikian, namun rasanya hati ini khawatir, cemas akan keislaman kita di akhir zaman ini. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan di dalam sebuah hadis, "Sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islami illa al-ismu wala minal qur'ani illa ar-rasmu." Akan datang suatu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam itu ada tapi hanya sekedar namanya saja, dan Al-Quran pun ada tapi hanya sekedar tulisannya saja. Dengan kata lain, syariat Islam hanya sebatas slogan dan hiasan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, pada jumpa kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai Islam, bukan hanya slogan tetapi implementasi dan penerapan. Saudara-saudara kaum muslimin, Dewan Hakim yang kami banggakan, seorang muslim tidak antara lain mendasarkan hidupnya dengan syariat Islam, dan di dalam mendasari hidup ini dengan syariat, Allah Subhanahu wa taala menuntun, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara utuh, secara total, secara seluruhnya. Jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Mendasari hidup dengan Islam artinya menjadikan Islam sebagai way of life, rule of thinking dalam menyelesaikan problema-problema kehidupan. Sehingga tidak ada satu persoalan hidup
yang bagaimana kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran dan syariat Islam. Dan keberadaan syariat Islam ini Allah menegaskan di dalam Al-Quran, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap kamu telah Allah jadikan bagi kamu syariat dan aturan. Lalu apa yang dimaksud dengan syariat? Mencakup apa sajakah ia? Seorang ulama terkemuka, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli di dalam kitabnya Nufahat menjawab, "Al-syari'ah hiya al-ahkamul lati talaqaha an-nabiyyu bil wahyi." Yang dimaksud dengan syariat adalah segala hukum yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari definisi ini dapat kita pahami bahwa syariat adalah segala aturan, segala hukum, segala tata cara dan segala sesuatu yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, baik itu berupa ibadah, muamalah, akidah dan segala aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang pada hakikatnya itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat. Maka oleh sebab itu tentu saja seluruh konsepsi syariat ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai betul dengan kemampuan manusia. Secara logika kita contohkan sebuah pabrik di Jepang misalnya membuat motor namanya Vision, dan diiringi dengan hal itu maka dikeluarkanlah buku petunjuk. Karena pabriknya yang bikin motor dan mereka pula yang mengeluarkan buku petunjuk, maka tentu saja buku petunjuk tersebut sesuai benar dengan motornya. Maka hal itu juga sama seperti syariat. Artinya jikalau manusia ingin baik, jikalau manusia ingin mendapatkan sesuatu yang bernama bahagia, maka ia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakannya. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsep yang bernama syariat Islam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau sadarlah kita ke arah ini, maka tidak ada alasan bagi kita umat Islam, khususnya masyarakat Aceh, untuk mengabaikan syariat Islam yang jelas-jelas menjadi rel tempat menuju kereta kehidupan, menuju fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bahagia di dunia dan surga di akhirat. Dan kebahagiaan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna barakatin minas samai wal ard." Kiranya suatu bangsa beriman dan bertakwa akan kami tuangkan keberkatan dari langit dan bumi. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wahai manusia, terapkanlah syariat dalam hidupmu, tegakkanlah syariat dalam negerimu, maka akan kuberikan kalian keberkatan, akan kuturunkan kemakmuran dan kebahagiaan di dalam negerimu." Namun syariat ini tidak mungkin menuntun kita ke puncak kebahagiaan apabila tidak diiringi dengan implementasi, apabila ia hanya terbungkus rapi dan terukir indah sebagai slogan semata. Kenapa? Karena satu syair menyindir, "Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri 'alal yabasi." Engkau menginginkan kebahagiaan,
engkau menginginkan surganya Allah, tapi engkau tidak menempuh jalan untuk mendapatkannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba kita lihat sekarang negeri kita sangat disayangkan karena kurangnya implementasi syariah tersebut. Maka Syekh Ma'ruf Al-Karki pernah mengatakan, Raja'ul jannah bila amalin zanbun minal junub, wa tija'ul sama'an bila sababin naumun minal burur, wa tija'ul rahmah man lam yuta' jahlul wal humum. Mengharapkan surga tanpa amal dosa, mengharapkan jamaah Rasul tanpa usaha adalah tertipu. Mengharapkan rahmat Allah tanpa takwa, maka itulah orang paling bodoh dan tidak tahu diri. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan uraian singkat tadi, maka saya akan mencoba mengambil beberapa kesimpulan. Setiap ciptaan akan menjadi baik apabila ia mengikuti aturan yang diciptakan oleh yang menciptakannya. Maka begitu pula dengan manusia, akan baik dan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat apabila ia mengikuti mekanisme yang diatur oleh penciptanya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada mutiara yang paling indah, kalau ada intan yang paling berharga, maka itu adalah keyakinan kita bahwa hidup akan menjadi berarti apabila kita mengikuti aturan yang benar. Dan aturan tersebut telah turun dalam satu konsep yang bernama syariat Islam. Maka untuk mencapai hal tersebut tidak hanya bisa berangan-angan, tidak bisa dengan hanya berandai-andai dan berkata semata. Untuk mendapatkan hal tersebut harus diiringi dengan implementasi di dalam kehidupan. Maka melalui mimbar ini saya mengajak kepada kita semua untuk tetap kokoh dalam syariat Islam. Irinkan setiap perkataan dengan tindakan yang datang menghadapi setiap hambatan dan rintangan di dalam kehidupan. Maka hadirin sekalian, saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pidato saya pada malam yang berbahagia ini dengan sebuah kutipan. Action may not always bring happiness, but there is no happiness without action. Tindakan tidak menjamin kebahagiaan, tetapi tidak ada kebahagiaan kalau tanpa tindakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.